Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Salam sehat selalu untuk anak-anakku. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menyampaikan mata pelajaran yang berkaitan dengan otomatisasi tata kelola humas keprotokolan. Ibu akan membahas tentang humas, protokol, dan keprotokolan. Sebenarnya ini hanya mengingatkan kembali apa yang sudah kalian pelajari di kelas 11 tentang hubungan masyarakat atau public relation dan humas keprotokolan yang dikembangkan tentunya di kelas 12 ini. Definisi dari humas adalah keseluruhan daya yang dilangsungkan secara terpercaya dan berkesinambungan dalam menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap kalayaknya. Nah, dalam kompetensi humas keprotokolan, dasarnya kita akan membahas yang pertama adalah membahas tentang ruang lingkup keprotokolan, yang kedua memahami regulasi bidang keprotokolan, yang ketiga menerapkan kegiatan keprotokolan, yang keempat melakukan pengelompokan ruang lingkup keprotokolan, yang kelima melakukan pengelompokan regulasi bidang keprotokolan, dan yang keenam melaksanakan kegiatan keprotokolan. Berkaitan dengan kata kunci dari protokol. Jadi kalau definisi dari protokol itu sendiri adalah berasal dari bahasa Yunani yang disebut dengan protos, yang artinya adalah yang pertama. Nah, dalam protokol tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 diidentifikasikan dengan adanya keprotokolan, acara kenegaraan, tata tempat, dan tata upacara. Definisi atau pengertian protokol adalah sekumpulan keseluruhan naskah yang isinya terdiri dari catatan-catatan mengenai persiapan, perjanjian yang meliputi lingkup nasional maupun internasional. Beberapa pengertian dari protokol. Menurut buku Panduan dalam Dunia Diplomatik dan Sosial, pengertian protokol adalah yang pertama, seperangkat aturan tentang perilaku dalam kehidupan resmi dalam upacara yang melibatkan pemerintah dan negara serta wakil-wakilnya. Lalu yang kedua, protokol adalah suatu pedoman tata cara secara internasional. Selanjutnya Ibu akan membahas tentang keprotokolan itu sendiri. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang di dalamnya meliputi aturan-aturan dan tata cara dalam acara resmi maupun acara-acara kenegaraan. Nah, kita lanjutkan dengan azas keprotokolan. Azas keprotokolan ada 5. Yang pertama, azas kebangsaan. Keprotokolan harus menggambarkan sifat dan ciri serta watak bangsa Indonesia yang beraneka ragam dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip yang memiliki suatu kedisiplinan maupun memiliki suatu perjuangan, kesatuan, dan persatuan. Lalu yang
Kedua adalah azas ketertiban dan kepastian hukum. Keprotokolan harus dapat memberikan keadaan yang tertib dalam kehidupan masyarakat melalui kepastian hukum. Yang ketiga, azas keserasian, kesesuaian, dan kelarasan. Keprotokolan harus mencerminkan suatu keserasian dan keseimbangan. Kemudian keprotokolan juga harus mencerminkan adanya kesesuaian dan keselarasan antara warga negara sebagai individu dengan masyarakat untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang keempat, azas timbal balik. Artinya, apabila keprotokolan diberikan oleh negara lain atas balas jasa diberikan oleh negara. Yang kelima, azas keagamaan. Keprotokolan harus menerapkan dan menghormati dan menghargai sesama agama maupun yang ada dalam agama lain, selain juga harus toleransi, menerapkan toleransi, artinya seperti itu. Baik, apa yang sudah Ibu bahas di depan tadi tentu menjadi suatu pemahaman dan juga analisa kalian untuk bisa mengembangkan apa yang Ibu sudah sampaikan, dan tentunya akhirnya kalian bisa membuat suatu analisa yang ditulis di buku tugas. Anak-anak ditugaskan untuk membuat suatu resume penalaran dan pemahaman apa yang Ibu sudah sampaikan di atas tadi. Di buku tugas kalian minimal 1 lembar bolak-balik, dan jangan lupa diberikan kode 01 dan seterusnya, ya. Demikian apa yang Ibu sampaikan menjadi suatu perhatian dan tugas dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.